Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Yekti Ageng Lestari. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Part 2 tentang masa pendudukan Jepang. Untuk materi proklamasi kemerdekaan akan kita buat di video selanjutnya. Selamat menyaksikan video ini ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi NKRI yang part 2 ketika Indonesia berada di masa pendudukan Jepang sampai dengan merdeka. Nah, tapi teman-teman, untuk Indonesia merdeka atau proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ini akan saya buat di video yang beda ya. Jadi supaya tidak tumpang tindih materi ini. Jadi kalau di yang part 1 tadi kemarin itu yang tentang materi NKRI ketika Indonesia berada di masa pendudukan Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Untuk di materi NKRI yang part 2 ini, Indonesia berada di masa pendudukan Jepang. Oke, langsung saja teman-teman, kita simak video ini ya. Selamat menyaksikan. Masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal H. Terpoorten atas nama Angkatan Perang Sekutu di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada pimpinan tentara Jepang, yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditandai dengan persetujuan yang dinamakan Persetujuan Kalijati yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat. Adapun isi dari Persetujuan Kalijati yaitu penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Nah, artinya di sini Indonesia itu memasuki periode penjajahan yang baru. Jadi selesai dijajah oleh Hindia Belanda, kemudian masuklah Indonesia itu pada periode penjajahan baru yaitu oleh Jepang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, meskipun kedatangan Jepang ini sama seperti tujuannya si Belanda, yaitu ingin menguasai Indonesia, namun Jepang itu justru diterima baik oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, adapun alasan mengapa Jepang itu diterima baik oleh rakyat Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, Jepang menyatakan kedatangannya ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, bahkan bermaksud untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Nah, itu ya untuk yang pertama. Yang kedua, propaganda melalui gerakan 3A. Gerakan 3A yang dimaksud yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Kemudian yang ketiga, Jepang itu mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang dan bermaksud atau hendak membebaskan rakyat Indonesia. Lalu yang keempat, adanya semboyan Haku Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Itu yang dinamakan semboyan Haku Ichiu. Nah, kemudian pemimpin pergerakan pun mau bekerja sama dengan Jepang seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno. Nah, meski keduanya terkenal sebagai tokoh non-kooperatif yang gigih, namun mau bekerja sama dengan Jepang. Pertimbangannya seperti diungkapkan dalam biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, bahwa saat itu Jepang sedang dalam keadaan yang kuat, sedangkan Indonesia sedang dalam keadaan lemah, sehingga Indonesia membutuhkan bantuan Jepang agar dapat mencapai cita-cita. Nah, pada tahap Jepang ini berkuasa, Jepang itu mengambil alih pabrik-pabrik gula dan pabrik-pabrik lain yang dimiliki oleh Belanda untuk selanjutnya dikelola oleh pihak swasta Jepang. Contohnya ya, misalnya itu ada Meiji Seiryo Kaisha dan Okinawa Seiryo Kaisha. Adapun dalam tahap
restrukturisasi, yaitu menyusun kembali kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Belanda dan diadop ataupun diperbaiki, disusun kembali strukturnya oleh Jepang. Yaitu ada sistem, nah ini ya, kebijakan-kebijakan dalam struktur Jepang ketika berkuasa. Yang pertama ada sistem autarki. Sistem autarki yaitu rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Lalu yang kedua, sistem tonarigumi, yaitu dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kepala keluarga untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. Lalu yang ketiga, Jepang memonopoli hasil perkebunan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gun Seikan. Lalu yang D atau yang keempat, adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang. Nah, sebagai usaha penunjang kebutuhan perang, Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi adanya pelaksanaan kinrohoshi atau latihan kerja paksa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya. Ini kejam sekali ya teman-teman. Terus yang C, pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun tetangga ya tadi yang dimaksud di slide sebelumnya. Nah, perbedaannya di sini gini teman-teman. Kalau romusa itu istilah yang digunakan untuk kerja paksa oleh Jepang. Kalau kerja rodi itu Belanda. Berikut adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. Ada di sini yang saya rangkum ada 12 ya teman-teman. Yang pertama ada Seinendan, yaitu barisan pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun. Kemudian ada Loshi Seinendan, yaitu barisan cadangan atau Seinendan yang putri. Lalu yang ketiga ada Bakutai, yaitu pasukan berani mati. Ada Keibodan, yaitu barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 sampai 35 tahun. Barisan ini kalau di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo. Kemudian ada Konon Hokokudan. Kemudian yang keenam ada Hizbullah, yaitu barisan semi militer untuk orang Islam. Kemudian ada Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang yang usianya berusia 18 sampai 25 tahun. Lalu ada Jawa Sentotai, yaitu barisan benteng perjuangan Jawa. Kemudian ada Suiyintai, yaitu barisan pelopor. Dan ada PETA, pembela tanah air, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei nomor 44 tanggal 23 Oktober 1943. Lalu yang ke-11 ada Gota Tokai, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944. Dan yang terakhir ada Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1943. Nah, jadi gini teman-teman, selain ada organisasi militer yang dibentuk Jepang ini yang banyak sekali jenisnya, ternyata ada beberapa hal yang terjadi atau yang dialami oleh Jepang. Nah, karena kekejaman si Jepang ini tadi, Jepang itu sebenarnya kan kejam ya teman-teman, bahkan lebih kejam loh daripada Belanda. Nah, rakyat Indonesia tuh mulai menyadari bahwa Jepang itu sangat berbahaya. Keberadaan Jepang di Indonesia itu justru membahayakan rakyat Indonesia. Nah, berawal atau berangkat dari situ muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang. Seperti ada gerakan 3A, Putra, dan Peta. Nah, salah satu pemberontakan terbesar itu terjadi di Blitar. Jadi pemberontakan terhadap Jepang yang terjadi di Blitar itu tanggal 14 Februari 1945 oleh Peta.
Nah, calon perwira peta mendapatkan latihan pertama kali di Bogor. Kemudian setelah mendapatkan latihan-latihan tersebut, tentara peta ditempatkan di batalion yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Semuanya berjumlah 66 batalion atau daidan. Dalam perkembangannya, banyak anggota PT merasa kecewa terhadap pemerintahan pendudukan Jepang. Mulai tahun 1944 terjadi pemberontakan-pemberontakan. Nah, yang paling besar itu ada di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Nah, pemberontakan tersebut itu diikuti oleh sekitar separuhnya dari seluruh anggota batalion. Sayangnya pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi ini tersebut dapat ditumbas Jepang dan peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Peta. Setelah perlawanan tersebut muncul perlawanan-perlawanan lainnya dari berbagai daerah seperti rakyat Aceh, perlawanan rakyat Sukamana, Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Nah, pada saat Jepang berkuasa nih ya, ketika Jepang itu berkuasa di Indonesia, Jepang itu sangat ingin menghapuskan pengaruh Belanda di Indonesia, menanamkan kebudayaan-kebudayaan sendiri untuk Indonesia. Nah, gitu teman-teman. Contohnya nih ya. Jadi akan saya singgung sebentar sebelum saya akhiri. Jepang ini sangat mempedulikan perkembangan bahasa dan sastranya. Ingin menghapuskan pengaruh Belanda dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan di Indonesia. Dan masih banyak hal lain yang dia lakukan, yang Jepang lakukan, seperti mengganti nama-nama daerah di Indonesia. Batavia diganti Jakarta, kemudian Meister Cornelis diganti Jatinegara, Buitenzorg diganti Bogor, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi Jepang itu sangat ambis sekali ya, sangat ambisi untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Belanda di Indonesia. Nah, jadi gitu teman-teman, ini untuk materi NKRI part 2 masa pendudukan Jepang. Untuk video selanjutnya kita akan membahas materi proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya untuk proklamasi kemerdekaan nanti akan saya mulai dari persiapan kemerdekaan Indonesia, mulai dari adanya Pancasila, perumusan Pancasila. Sebenarnya di rumusan Pancasila ini sudah saya buat videonya di beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya sudah ada videonya sendiri, tapi nanti akan saya coba buat lagi dengan ada alurnya sehingga tersusun tidak membingungkan ketika kita belajar. Oke, jadi terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sampai berjumpa di materi proklamasi kemerdekaan. Terima kasih, semangat belajar dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.